Pagi ini kita akan belajar satu judul firman Tuhan, bertobat itu sama dengan berubah. Mari kita buka dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayatnya yang kedua. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau ayat ini pakai untuk situasi sekarang, kurang lebih kalimatnya begini. Bertobatlah sebab kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali so dekat. Sudah tidak lama lagi. Saudara percaya Yesus akan datang kembali? Amin. Alkitab berkata, Yesus, kapan kamu datang? Tanya murid-murid. Yesus bilang tidak ada yang tahu. Tetapi belajarlah dari tanda-tanda zaman. Akan ada perang, bangsa bangkit melawan bangsa, akan ada gempa bumi, ya, bencana-bencana alam, akan ada kelaparan. Nah, dunia memprediksi 2023 setelah pandemi endemi akan terjadi masa-masa yang sulit. Saudara nggak usah kaget kalau dengar Pak Presiden kasih pernyataan prediksi dunia, ahli-ahli ekonomi, nggak usah kaget. Kenapa? Karena Alkitab sudah menulis menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, masa-masa akan semakin sulit, semakin sukar. Makanya firman Tuhan cuma satu pesannya, bertobatlah karena Tuhan Yesus segera datang. Amin. Oke. Pengertian sederhana dari bertobat adalah berubah. Tanpa perubahan tidak ada pertobatan. Setuju? Tanpa perubahan gak mungkin ada pertobatan. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi akan datang dan pasti dia akan datang, sejarah dunia ini akan berakhir. Kehidupan saya dan saudara yang hanya sementara pun akan berakhir. Dan kita akan masuk di dalam kekekalan. Masalahnya dalam kekekalan di sorga kekal atau di neraka kekal. Itu pilihan saudara. Tidak ada orang yang ditakdirkan masuk sorga. Tidak ada orang yang ditakdirkan masuk neraka. Kalau kita belajar ketika Allah menjadikan manusia, manusia itu diciptakan dengan kehendak dan kehendak manusia itu bebas. Dia yang menentukan jalannya, dia yang menentukan hidupnya, dia yang menentukan kekekalannya. Sebaik-baiknya Allah, sesayang-sayangnya Allah kepada manusia, dia tidak gendong saudara bawa masuk sorga. Sejahat-jahatnya iblis, dia tidak gendong saudara masuk ke neraka. Artinya, kalau ada orang masuk sorga, kalau ada orang masuk neraka, itu pilihan yang dia buat selama dia hidup di dalam dunia ini. Amin. Dan sebenarnya hari ini saudara sudah bisa melihat langkah hidupmu. Saudara sedang berjalan ke sorga atau ke neraka. Makanya penghakiman Yesus nanti itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, yang mengagetkan, tidak. Hari ini saudara sudah bisa lihat hidupmu sedang berjalan ke arah yang mana. Ya. Nah, menjadi pertanyaan, kalau pertobatan itu sama dengan perubahan, apa yang harus diubah? Ya. Sebelumnya kita harus belajar, kita harus mengerti bahwa manusia itu bisa dikelompokkan dalam 3 golongan. Yang pertama ada golongan orang jahat, yang kedua ada golongan orang baik, yang ketiga ada kelompok orang sempurna. Dalam konteks kekristenan yang sejati, bertobat adalah berubah. Dulunya dia orang yang jahat, yang tidak takut kepada Tuhan, nggak peduli dengan Tuhan, nggak peduli dengan sesama. Sekarang bukan hanya jadi orang baik, tetapi kita harus masuk dalam kelompok golongan orang yang ketiga, yaitu sempurna. Mengapa?
Karena kalau hanya menjadi orang baik, Yesus tidak usah mati di kayu salib. Manusia sudah jatuh di dalam dosa. Seluruh manusia di bumi habisi oleh air bah. Tetapi Tuhan kan masih menemukan ada satu pribadi yang namanya Nuh. Artinya apa? Kalau untuk berbuat baik, tanpa Yesus mati di kayu salib, banyak orang bisa berbuat baik. Kalau saudara lihat orang-orang yang beragama non-Kristen, banyak mereka rumah tangganya baik, rumah tangganya harmonis, suami sayang istri, istri menghormati suami. Bukan orang Kristen. Anak-anak menghormati orang tua punya tanggung jawab kepada anak-anak. Bukan Kristen banyak. Jadi kekristenan bukan sekedar dulu kita jahat sekarang jadi baik, tidak. Tetapi Tuhan bawa kita kepada kelompok orang yang ketiga. Dan ini dibuka kelompok orang yang ketiga setelah Yesus mati di kayu salib menyelesaikan masalah dosa. Makanya ketika Yesus hidup dia berkata, hendaklah kamu sempurna. Seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Kalau orang jahat, contoh ya, dulu mencuri. Mencuri kan artinya dia merugikan orang lain. Ketika dia berubah jadi baik, dia tidak mencuri lagi. Artinya apa? Dia tidak merugikan orang. Tetapi untuk jadi orang yang sempurna, dia bukan hanya tidak mencuri, tetapi dia memberikan miliknya, rugi sekalipun demi orang lain. Kalau orang jahat itu membunuh. Kenapa membunuh? Karena ada dendam, benci, iri hati. Giliran dia jadi orang baik, dia tidak membunuh lagi. Tetapi untuk jadi orang sempurna bukan sekedar tidak membunuh. Tetapi orang yang sempurna, orang buat jahat sama dia, orang merugikan dia sekalipun, dia belajar melakukan firman. Mengasihi sesama, mengampuni orang-orang yang merugikan kamu. Dan mendoakan mereka yang menganiaya kamu. Perasaannya, dirinya sekalipun dia kasih untuk orang yang membenci dia. Untuk orang yang berbuat jahat. Itu namanya sempurna. Amin saudara. Makanya Yesus berkata masuk proyek kesempurnaan itu satu kata. Mustahil. Jadi orang baik aja dari orang jahat itu sulitnya. Luar biasa. Itu tidak mudah saudara, yang jahat mau jadi orang baik itu sulit. Buktinya apa? Ada orang masuk penjara karena curi ayam. Tahun depan masuk penjara lagi curi apa? Curi motor. Kenapa bolak-balik bisa masuk penjara? Karena berubah itu tidak mudah. Jahat jadi baik tidak mudah. Nah jahat jadi baik saja tidak mudah. Sekarang ada pilihan yang ketiga. Harus sempurna. Dan itu tuntutan buat saya, buat saudara yang hidup di konsep perjanjian baru. Yang katanya percaya Yesus, yang katanya punya Alkitab sebagai kitab suci, yang yakin bahwa Allah dalam Roh Kudus itu ada di dalam kita. Yang percaya bahwa lewat kejadian-kejadian Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Itu tuntutan buat kita harus sempurna. Karena Allah yang turun langsung dari sorga memproses hidup saya dan saudara. Mengubah kita. Amin. Amin saudara. Bertobat sama dengan berubah. Apa yang harus diubah? Mengapa harus berubah? Bagaimana cara berubah? Apa dampaknya jika saya berubah? Yang pertama, perubahan orang jahat menjadi orang baik cuma satu syaratnya. Ubah kebiasaan. Kan mau berubah, berarti ada sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, itu tidak baik, itu harus dirubah. Contohnya tadi mencuri. Orang mencuri itu orang jahat. Orang yang membunuh itu orang jahat. Orang yang berzina itu orang jahat. Sekarang mau jadi orang baik, bagaimana caranya? Jangan lakukan itu lagi. Berubah dari melakukan, sekarang tidak melakukan. Masalahnya sudah biasa melakukan, sekarang tidak melakukan, itu hal yang sulit. Kebiasaan itu apa sih? Kebiasaan adalah segala sesuatu yang biasa dikerjakan. Yang biasa saudara lakukan setiap hari. Contohnya, saudara bangun pagi, saudara mandi, saudara gosok gigi, ganti baju, saudara berangkat kerja, minum kopi dulu.
Itu kan sudah jadi kebiasaan saudara. Pagi-pagi nggak usah ada yang suruh saudara mandi nggak usah suruh gosok gigi, saudara gosok gigi. Saudara berangkat kerja 5 kilo jaraknya dari rumah saudara. Saudara nggak usah perhatikan jalan, belok kanan, belok kiri. Kadang-kadang pikiran lagi mikir lain, tetapi saudara bisa bawa kendaraan saudara sampai di tujuan. Kenapa? Karena sudah terbiasa melakukannya. Itu namanya kebiasaan. Dan menurut penelitian, kehidupan manusia kita ini setiap hari 40% bagian hidup yang kita kerjakan itu berdasarkan kebiasaan. 40%. Jadi itu sudah natural karena sudah kebiasaan. Karena kita lakukan, kita kerjakan itu setiap hari. Definisi lain dari kebiasaan adalah pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seseorang individu dan yang dilakukan secara berulang untuk hal yang sama. Jadi arti dari kebiasaan yang pertama kita lakukan, dikerjakan sudah biasa. Yang kedua, kebiasaan itu pola. Pola yang terbentuk. Ada sesuatu situasi, kemudian kita berespon, kita kasih tanggapan. Dan besok situasi sama, kita respon sama, itu akhirnya jadi kebiasaan. Contohnya, setiap istirahat kantor jam 12 sampai jam 1 kumpul sama teman kantor, makan sama, jadi kebiasaan. Masalahnya bukan cuma makan bareng, ada plusnya. Plusnya apa? Ngerumpi, ngegosip. Jadinya setiap istirahat siang makan bersama plus gosip. Itu jadi kebiasaan, jadi rutinitas. Besok makan bersama udah pasti plus. Sudah dengar nggak yang ini? Tahu nggak yang itu? Kenapa? Udah jadi kebiasaan. Setiap kumpul sama orang-orang itu biasa bergosip. Nah, seperti saudara kan tiap hari Minggu datang berkumpul, apa yang saudara lakukan? Ibadah. Ini jadi kebiasaan. Ini kan gak terbentuk satu hari, kebiasaan itu saudara lakukan berulang-ulang. Nah, masalahnya orang jahat itu kan artinya yang hidup di dalam dosa. Itu kebiasaan yang mereka lakukan, itu tidak ada orang terlahir sudah bersinah. Anak baru lahir tidak ada langsung bisa bohong. Orang lahir tidak ada langsung jadi pembunuh. Itu muncul, pola itu terbentuk sebagai tanggapannya dia. Makanya hati-hati orang tua yang punya anak. Kenapa? Karena kalau saudara belajar dari pohon keluarga, anak itu kelak nanti dia berumah tangga, itu beda-beda tipis dengan rumah tangga ayah dan ibunya. Jadi ketika dalam rumah tangga dia melihat ibunya menghormati ayahnya, ayahnya mengasihi istrinya, keluarga harmonis, itu akan dia bawa ketika dia masuk ke rumah tangga. Ketika dia lihat bapaknya suka main perempuan, ibunya arisan terus, ibunya gak peduli di rumah. Ketika dia masuk rumah tangga, itu yang akan dia lakukan dalam keluarganya. Pola itu terbentuk dari dia melihat, dari dia mendengar. Masalahnya ketika orang belajar firman, ketika saudara ada di gereja, saudara tahu apa yang benar, apa yang salah. Dan kerinduan hati manusia, apalagi saudara sudah sampai duduk di gereja, pasti mau melakukan kebenaran. Betul gak saudara? Tapi kenyataan pulang dari gereja, kebiasaan lama lagi terulang. Betul? Karena kebiasaan itu yang dilakukan berulang, itu seperti pribadi kedua di dalam diri saudara. Dan pribadi kedua ini akan muncul di waktu-waktu tertentu. Ada pemicunya, ada triggernya, tanggapan saudara refleks. Contoh seperti saudara kalau lagi nyetrika. Tiba-tiba tangan saudara kena dengan setrika. Apa yang saudara lakukan? Kan refleks. Gak usah mikir dulu, oh tanganku ketempel, oh ini ditaruh, aduh tanganku ditarik. Kan tidak begitu. Saudara bisa lempar, itu refleks. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah jadi pribadi kedua di dalam diri saudara, itu akan refleks keluar ketika ada pemicunya. Makanya kenapa orang Kristen sekalipun sudah tahu kebenaran, tetap melakukan dosa yang sama. Karena merubah kebiasaan itu tidak mudah. Itu sudah jadi bagian dari diri. Makanya jangan bilang, wah kamu itu suka gosip, suka ngomongin bertobat dong, cuma itu aja gak bisa berubah-berubah. Gak mudah loh saudara.
Kamu itu loh mata keranjang begitu, gak mikir toh kamu punya anak perempuan nanti jadi begini. Dia tahu, dia dengar, dia tahu dia salah, tapi berubah gak mudah. Coba saudara lihat dalam dirimu, apa kesalahan, apa dosa yang saudara lakukan berulang-ulang, yang saudara tahu itu salah tapi saudara tetap melakukan. Kenapa? Karena itu sudah jadi kebiasaan, sudah jadi pola. Dan itu berubah tidak mudah. Tapi pagi kita ini mau belajar bahwa bertobat itu sama dengan berubah. Dan artinya kalau saudara dengar kebenaran ini, saudara mampu untuk berubah. Amin. Oke. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 13 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi perkataan kita ini jangan dipakai setan untuk menjadi senjata kejahatan. Pakai mulut kita ini untuk menjadi senjata kebenaran. Jangan suka gosip, jangan suka kepoin orang. Kalau kita nggak punya bagian menyelesaikan masalah, nggak usah dibahas, nggak usah dibicarakan dengan orang lain. Apalagi bohong. Jangan pakai tanganmu ini untuk melakukan kejahatan. Jangan pakai matamu untuk melakukan kejahatan. Kenapa? Karena sekali kamu melakukan, ada kesempatan kamu lakukan, kamu rasa nyaman, besok kamu akan lakukan lagi. Contohnya kenapa orang pornografi itu susah? Karena ketika ada pemicunya, lihat gambar yang gak baik, lihat film yang gak baik, kemudian tanggapannya dia, wow, melotot, menanggapi. Itu dasarnya manusia akan muncul satu kesenangan. Dan kalau sudah rasa senang, besok dia akan cari lagi. Makanya jangan bilang muda, itu orang yang terikat pornografi itu anak-anak muda, orang tua juga. Itu mudah melepaskan diri, enggak mudah. Dan dari pornografi ini ya lahirlah itu yang namanya perselingkuhan. Lahirnya yang namanya persinahan. Lahirnya yang namanya seks bebas. Kenapa ada orang marah, dia tahu marah itu boleh, tetapi marah yang bikin dosa dia lakukan berulang-ulang. Kenapa sampai begitu? Karena jadi kebiasaan. Begitu situasi tidak sesuai harapan, itu jadi trigger. Muncul responnya dia, tanggapannya apa? Marah. Karena orang ketika marah ada sesuatu yang dilepaskan, dia jadi lega. Besok ada situasi tidak sesuai harapan, dia marah lagi. Kelegaan itu yang mengikat dia. Dan itu jadi kebiasaan. Kenapa bangsa Israel mereka bersungut-sungut di padang gurun bukan cuma satu kali. Setiap ada persoalan mereka bersungut-sungut. Ada situasi nggak sesuai harapan, tanggapan mereka bersungut-sungut. Orang kan kalau ngomel tuh lega, wel. Kalau nggak percaya tanya ibu-ibu. Ada masalah ngomel kayak lega gitu loh. Begitu ada masalah lagi ngomel lagi, lega. Kan ada ibu-ibu, ya pokoknya aku kalau nggak ngomel sakit kepala. Makanya ngomel aja biar lega. Dan itu jadi kebiasaan. Dan ibu-ibu pikir mau merubah itu gampang. Tidak mudah. Tahu salah, tahu. Mau berubah gampang? Enggak gampang. Itu sudah jadi pribadi kedua. Yang begitu ada pemicu, ada trigger, dia akan keluar otomatis. Makanya dosa-dosa itu tidak mudah ditinggalkan. Artinya dari orang yang jahat, pencuri, pesina, pembunuh, pemarah. Mau jadi orang baik tuh perlu perjuangan. Berubah, bertobat. Tidak merugikan orang lain tuh perlu pertobatan. Nah sekarang langkah yang ketiga, bagaimana bukan hanya tidak merugikan orang lain, tetapi bagaimana hidupku berguna buat orang lain. Itu yang namanya sempurna. Karena manusia hidup bukan untuk dirinya sendiri. Kita hidup dan ketika kita mau hidup menurut kehendak Allah, ketika kita mau masuk dalam rencana Allah, cuma satu. Hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus dalam aku. Hidup Kristus seperti apa? Memberikan nyawanya untuk banyak orang.
Jadi ketika saudara masih dengan keegoisanmu, masih terbelilit dengan cita-cita harapanmu, gak peduli orang, kamu tidak akan pernah masuk dalam proyek masuk kesempurnaan. Amin. Oke. Bagaimana cara mengubah kebiasaan? Cuman satu, ubah rutinitasmu. Ya. Kalau kamu biasa gosip kumpul dengan orang itu, ya jangan bergosip. Bagaimana caranya? Nggak usah kumpul sama mereka. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya mau deket sama Tuhan. Ubah kebiasaanmu. Kalau bangun pagi biasa cari kopi, sekarang bangun pagi cari Tuhan. Pulang kerja, makan, capek. Wah, biasa nonton sinetron, pengen dekat sama Tuhan, pengen mencintai Tuhan. Ubah kebiasaanmu. Biasanya nonton sinetron, sekarang ganti baca Alkitab. Selama rutinitasmu tidak diubah, kamu akan seperti ini selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang. Jadi kalau kamu bilang aku mau mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, aku mau lebih baik lagi, aku mau lebih berguna untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, cuman satu, ubah rutinitasmu. Satu hari itu ada berapa jam? Berapa saudara pakai kerja? Berapa saudara pakai untuk dirimu? Berapa saudara pakai untuk mencari Tuhan? Orang hidup 24 jam, oke 8 jam saudara istirahat, ada 16 jam. 16 jam itu ada gak 1 jam saudara serius cari Tuhan? Pakai doa, pakai baca Alkitab. Itu pun masih 15 jam saudara pakai untuk yang lain. Yang lain ini 15 yang saudara pakai untuk hidupmu ini, yang belum tentu untuk kemuliaan Allah, ini mau dirubah ini hanya dengan 1 jam, itu butuh waktu yang banyak. Sepanjang umur hidupmu gak selesai membayar, mengimbangi yang 1 jam cari Tuhan dengan 15 jam hidup suka-suka. Makanya ubah kebiasaan itu tidak mudah. Amin saudara. Amin saudara. Gak mudah. Loh Bu Pendeta, saya sudah belajar kebenaran. Kenapa setiap ada pemicu saya jatuh dalam dosa yang sama? Karena ketika saudara duduk di gereja, otak sadarmu ini memperhatikan firman, ngerti ini benar, ini kebenaran dosa aku lakukan. Ini kan di otak bagian depan. Ketika saudara pulang rumah, ada masalah, stres sedikit, otak depan ini nggak bekerja. Makanya kebenaran tuh kayak ambiar. Yang saudara lakukan apa? Pribadi kedua tadi tuh muncul lagi. Kebiasaan lama keluar lagi. Amin. Saya sampaikan ini supaya saudara paham. Bahwa bertobat, berubah itu bukan hal yang mudah. Orang jahat jadi baik aja tidak mudah loh saudara. Bagaimana dari baik ini mau jadi sempurna itu mustahil. Tapi kita bisa. Saya sampaikan ini bukan saudara mempersulit kekristenanmu. Supaya saudara belajar menghargai waktu. Belajar menghargai kesempatan. Artinya kalau hari ini saudara tahu harus bertobat, bertobat hari ini. Kenapa? Hari ini ada niat bertobat belum tentu bisa berubah. Apalagi kalau gak punya niat berubah. Gak punya niat bertobat. Sementara Yesus pasti akan datang. Dia akan datang kembali. Yang kedua, perubahan orang baik menjadi sempurna cuman satu caranya. Ubah cara berpikir. Ya. Berubah cara berpikir itu konsep pertobatan menurut Alkitab. Roma 12 ayat 2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimana kita menjadi sempurna? Yesus katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu. Artinya standar sempurna itu kan Bapa. Kalau kita tidak belajar Alkitab, tidak suka dengar khotbah-khotbah yang benar, bagaimana kita jadi sempurna? Filipi pasal yang kedua ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya cara merubah cara berpikir kita adalah ubah isi pikiranmu. Syaratnya cuma satu, belajar kebenaran. Tadi malam Estro dia lagi pegang HP, tiba-tiba dia tanya, Mami pelet itu apa Mami?
Pelet itu yang kasih makan ikan-ikan itu loh. Bukan mami, pelet itu apa? Oh, pelet itu begini loh, Stro. Kalau ada cowok suka sama cewek, terus ceweknya tidak mau, cowok itu pergi ke dukun. Tadi kasih minum, disemprot-semprot, tiba-tiba dia jalan di depan cewek, cewek itu langsung suka sama dia, nempel. Itu namanya cewek itu dipelet. Tetapi kalau pelet itu sudah habis waktunya atau apa, cewek itu baru sadar, ngapain aku suka sama dia. Oh begitu ya. Langsung saya bilang begini, Hesro, kata pelet yang kamu tanya malam ini, itu akan sudah masuk di kepalamu. Dan itu gak bisa keluar lagi. Setiap hari apa yang saudara lihat, yang saudara dengar, lihat dengan sengaja, dengar dengan sengaja, lihat tidak sengaja, dengar tidak sengaja, semua masuk di kepala saudara. Dan itu membentuk nilai, membentuk cara pandang, cara berpikir. Nah sekarang standar sempurna cara berpikir seperti Allah berpikir. Itu tidak otomatis saudara mengerti kebenaran. Saudara harus kasih waktu datang ke gereja, duduk diam, dengar khotbah. Saudara di rumah harus baca Alkitab. Supaya kebenaran-kebenaran mengisi. Sudah terlalu banyak sampah di dalam kepala kita. Masalahnya sampah di dapur. Hesro, kamu sampah di dapur, apa yang kamu lakukan? Ambil, buang keluar mami. Sampah di dapur bisa dibuang. Sampah di kepalamu gak bisa dibuang. Sekali masuk itu tetap ada di dalam. Tinggal bagaimana caranya supaya sampah ini tidak menguasai hidupmu. Yaitu isi kebenaran. Kebenaran. Makanya Yesus bilang kalau kamu tetap tinggal di dalam firman, kamu muridku, kamu akan merdeka. Merdeka artinya apa? Sampah-sampah ini tidak akan menguasai dirimu. Kamu tidak akan hidup jadi orang jahat, kamu tidak hanya sekedar jadi orang baik, tapi kamu bisa sempurna. Perlu perjuangan. Makanya selalu sebagai gembala saya katakan, bacalah Alkitab setiap hari. Saudara 15 jam yang saudara lakukan apa sepanjang hari? Cuman 1 jam kasih waktu cari Tuhan, itu pun berat. Ingat loh, dunia kalau saudara lihat tanda-tanda zaman itu ntar lagi, tinggal sedikit lagi. Kenapa Tuhan belum datang? Masih kasih waktu buat saya dan saudara untuk bertobat, untuk berubah. Dan sampai hari ini kita masih bisa duduk dengar kebenaran, itu karena panjang sabarnya Tuhan buat kita. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Saudara hidup mengejar semua mimpi-mimpimu, kamu mati, kamu tinggalkan semua. Itu baik-baik, tetapi carilah sesuatu yang nilainya kekekalan. Yang setelah saudara mati, saudara masih bisa menikmatinya. Yaitu apa? Perubahan, miliki karakter Kristus. Karakter Kristus kamu bawa sampai kamu di kekekalan. Kalau hanya duit, kamu mati, kamu tinggalkan. Kalau hanya nama baik, jadi orang terkenal, karya-karya, itu pun kamu mati, kamu tinggalkan. Tetapi karakter Kristus yang kamu pelajari selama menjadi orang Kristen, itu kamu bawa sampai kekekalan. Tidak ada yang bisa mencuri, itu namanya harta abadi. Yang gak bisa diambil oleh pencuri, ngengat dan karat tidak bisa memakannya. Apa itu? Karakter yang seperti karakter Kristus. Bagaimana bisa memiliki karakter Kristus? Bertobat, berubah. Bagaimana caranya? Belajar firman. Yesus hidup seperti apa? Mengasihi. Lakukan hidup mengasihi. Yesus hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah. Hidup kita hanya untuk melakukan kehendak Allah. Itu yang namanya sempurna. Orang yang sempurna adalah orang yang mengerti pikiran Allah dan memahami perasaan Allah sehingga bisa hidup melakukan kehendak Allah. Jadi sempurna itu apa? Sempurna itu ketika kita manusia punya pikiran dan kita mampu memahami pikiran Allah. Rencana Allah apa sih? Oh, rencana Allah bumi ini akan di bumi hanguskan, kemudian rencana Allah ada kekekalan. Ada langit baru, bumi baru. Kita punya pikiran, kita paham, ngerti. Itu sempurna. Allah punya perasaan, kita punya perasaan, bisa mengerti hatinya Allah. Tuhan gak mau aku binasa, makanya aku harus bertobat. Yang kedua, Tuhan tidak mau orang di sekelilingku binasa. Entah itu keluargaku, temanku. Bagaimana caranya? Kalau kamu ngerti perasaan Allah, kamu juga akan punya belas kasihan kepada orang-orang yang masih hidup dalam dosa.
Hanya orang yang mengerti pikiran Allah, yang memahami perasaan Allah, baru bisa hidup dalam kehendak Allah. Karena kehendak itu muncul dari pikiran plus perasaan, lahirlah kehendak. Jadi saudara, walaupun punya kerinduan, aku mau hidup menurut kehendak Allah, aku mau melakukan kehendak Allah. Selama saudara nggak isi pikiranmu dengan kebenaran, itu hanya mimpi. Saudara tidak akan pernah hidup dalam kehendak Allah. Karena hidup dalam kehendak Allah itu natural. Seperti pohon menghasilkan buah itu kan natural. Ketika pikiranmu diisi kebenaran-kebenaran, kamu akan mengerti hatinya Tuhan, perasaannya Tuhan. Dan itu akan menghasilkan, aku mau melakukan kehendak Bapa. Itu natural. Makanya nih jalannya panjang untuk sempurna. Dimulai dari baca Alkitab, punya waktu berdoa, mengerti kebenaran, melakukan kebenaran yang sudah saya tahu. Itu pun manusia lama, pribadi kedua tadi, belum tentu mati. Makanya hidup tuh perjuangan sepanjang umur hidup. Amin saudara. Inilah yang layak disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi sempurna itu adalah manusia baru. Ciptaan baru, kalau saudara baca Alkitab itu sama dengan orang yang sempurna. Menjadi ciptaan baru. Lahirnya dari atas. Punya cara berpikir tidak seperti dunia. Dunia pikir bohonglah kalau kepepet. Ya kan bohong putih, dosa putih. Standar kerajaan Allah manusia baru beda. Apa yang memuliakan Allah, yang sesuai kehendak Allah, yang sempurna, itu yang aku lakukan. Cara berpikir diubah bagaimana? Ya lewat kebenaran. Selama saudara nggak isi kebenaran, nilai yang terbentuk dalam hidupmu itu standar dunia. Ya wajarlah masih dalam daging kok jatuh di dalam dosa. Ya wajarlah namanya manusia kan masih punya keinginan-keinginan. Itu wajar standar menurut pemikiran dunia. Ketika kamu belajar kebenaran baru kamu ngerti ternyata itu tidak wajar. Dengan standar anak-anak Allah, kerajaan Allah. Tetapi kenapa ada orang Kristen tetap punya standar dunia? Karena nggak belajar kebenaran yang sejati. Makanya tidak mudah. Tetapi saya katakan kalau saudara diizinkan mendengar kebenaran ini. Ada Roh Kudus menolong saudara. Tetapi bagian saudara lakukan apa yang saudara bisa kerjakan. Di luar batas kemampuanmu Allah turun tangan menyempurnakan hidup kita. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Berubahlah karena kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Siap bertobat? Buktikan dengan perubahan setiap hari. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri.